Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to channel Story of Science. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal IPA kelas 7 untuk latihan soal penilaian akhir semester. Silahkan disimak ya, let's enjoy. Oke, dimulai dari nomor 1. Perhatikan kelompok besaran berikut. 1. Patok, 2. Tempurung kelapa, 3. Depa, 4. Jengkal, 5 kilogram, 6 meter, dan yang terakhir 7 detik, yang termasuk besaran satuan tidak baku. Oke, besaran tidak baku adalah besaran yang ketika dilakukan pengukuran oleh beberapa orang bisa menghasilkan ukuran yang berbeda. Contohnya, ketika seseorang itu mengukur sebuah meja. Oke, dilakukan oleh dua orang yang memiliki ukuran jari tangan yang satu kecil, yang satu besar, maka akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Makanya dikatakan tidak baku, karena setiap orang akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Tidak baku akan menghasilkan ukuran yang beda. Sedangkan satuan baku itu akan menghasilkan ukuran yang sama karena ukurannya ini sudah dibakukan, sudah diakui oleh seluruh dunia. Contohnya, satuan baku itu apa? Kilogram, meter, detik. Sehingga ketika dilakukan pengukuran oleh beberapa orang akan menghasilkan ukuran yang sama. Sehingga jawaban nomor 1 ini yang termasuk satuan tidak baku adalah patok. Patok, tempurung kelapa, depa, dan jengkal. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Sebuah benda tak beraturan diukur oleh gelas ukur seperti gambar berikut. Oke, ini gambarnya ya. Ini gambar pertama, terlihat airnya ini ukuran 50 mili. Kemudian dimasukkan sebuah benda. Oke, ketika dimasukkan benda, ukurannya berubah menjadi 70 mili. Soalnya, ke dalam gelas ukur berisi air 50 mili, dimasukkan benda, permukaan air menjadi naik, seperti pada gambar nomor 2. Volume benda yang dicelupkan adalah, cara menghitungnya, volume terakhirnya berapa? 70 mili dikurangi volume yang awal atau yang pertama. 70 dikurangi 20 sama dengan 20. Berarti jawabannya adalah 20 mili. Jawabannya itu yang A. Oke, next. Oke, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gelas ukur sebelah kiri berbentuk pancuran sehingga ketika diberi air dan dimasukkan benda, air tersebut akan naik mengalir ke pancuran yang beralih ke gelas ukur yang kosong seperti gelas ukur sebelah kanan. Oke, ini yang kiri. Ini yang kanan yang kedua. Oke, volume benda yang dicelupkan adalah ketika benda pertama terdapat benda ya, kemudian ini yang gelas ukur kedua. Ketika dikucurkan maka hasilnya adalah 10 mili. 10 cm kubik. Oke, gampang ya. Next. Nomor 4. Di bawah ini berbagai macam besaran. 1. Luas, panjang, waktu, percepatan, laju pertumbuhan, dan gaya. Kelompok besaran turunan adalah, ini ada tabelnya ya. Ini tabel besaran turunan. Luas, ada ya luas. Luas ada. Panjang ada? No, panjang tidak ada. Waktu? No. Percepatan? Ada. Laju pertumbuhan? Tidak ada. Gaya? Ada. Kelompok besaran turunan adalah berarti 1, 4, dan
6. Namun di sini tidak ada pilihannya. Soal ini dianulir ya, karena tidak ada jawabannya. Berarti yang betul adalah kelompok besaran turunan itu 1, 4, dan 6. Oke, next. Nomor 5. Kelompok besaran turunan di bawah ini yang diturunkan dari besaran panjang. Nah, ketika kita mengukur panjang, kira-kira apa sih turunannya? Luas dan kecepatan? Luasnya iya, tapi kecepatannya no, bukan ya. Kecepatan bukan, percepatan bukan, volume no, percepatan no. Luas dan volume. Oke, ini luas volume ya, berarti yang A. Oke. Segala sesuatu yang dapat diukur dan menghasilkan angka merupakan, ayo ini gampang ya, adalah besaran. Oke, kenapa tidak pengukuran? Pengukuran ini adalah proses. Satuan adalah keterangan dari si besarannya, misalnya 3 meter. Nah, besarannya itu 3, meternya itu satuan. Mengukur juga adalah suatu proses dari aktivitas. Oke, next. Nomor 7. Berikut merupakan salah satu manfaat dari klasifikasi makhluk hidup, kecuali. Oke, di sini ada kecuali. Manfaat ya, berarti kalau manfaat itu yang positif. Oke. Yang A, klasifikasi mampu digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Betul? Betul ya? Oke, untuk melihat hubungan kekerabatan. Yang B, mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Oke, betul ya. Kita bisa mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Yang C, memilih makhluk hidup yang dapat dikonsumsi. Oh no, ini tidak ya, tidak termasuk manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Karena makanan yang dikonsumsi itu sudah ada aturannya, tidak sembarang, tidak berdasarkan klasifikasinya. Seperti itu ya, berarti jawabannya yang C. Yang D, pengelompokan akan mempermudah manusia dalam mempelajari organisme yang memang beraneka ragam. Oke, ini betul ya. Berarti jawabannya yang C. Next. Nomor 8. Daniel pada umur 15 tahun memiliki tinggi badan 150 cm. Ketika 15 tahun, tinggi badannya 150 cm. Sedangkan pada umur 25 tahun, Daniel memiliki tinggi badan 180. Ketika usia 25, tinggi badannya menjadi 180 cm. Oke, di bawah ini yang menunjukkan ciri makhluk hidup seperti yang terjadi di atas. Di sini terlihat adanya pertambahan tinggi badan pada Daniel. Berarti kita cari yang jawabannya memiliki pertumbuhan tinggi. Oke, yang A. Bertambah jumlah tanaman jambu dengan cara stik batang. Salah ya, karena ini jumlah tanaman, bukan. Muncul bunga dan buah. No, bukan ya. Ini perkembangan. Batang tanaman jagung bertambah panjang dari hari ke hari. Oke, di sini ada bertambah panjang. Dan di soal bertambah tinggi. Sehingga sama ya. Terdapat pertumbuhan panjang atau tinggi. Sehingga jawabannya yang C. Oke, yang D munculnya kantong spora. Bukan ya. Oke, jawabannya yang C. Next. 9. Oke. Berikut ini yang bukan merupakan ciri makhluk hidup. Oke, bukan merupakan ciri makhluk hidup. Bernapas, apa ciri makhluk hidup? Ya, kita bernafas. Berpindah tempat? No. Kita lewat dulu. Tumbuh, ya, kita tumbuh. Karena dari asalnya bayi yang hanya tingginya berapa sentimeter, makin usianya tinggi, makin
tinggi juga. Berkembang biak, iya berarti jawabannya yang B. Kita tidak memiliki ciri makhluk hidup dari berpindah tempat. Meskipun kita melakukan perpindahan tempat, tapi itu bukan merupakan ciri makhluk hidup ya, karena ya bukan seperti itu. Karena ada beberapa juga makhluk hidup yang memang tidak berpindah tempatnya, dan itu bukan termasuk ciri makhluk hidup. Oke, next. Oke, nomor 10. Di kebun sekolah terdapat berbagai macam hewan yang dapat kita temukan. Di antaranya jangkrik, burung, ulat, tikus, kupu-kupu, kadal. Oke, serem ya di sekolahnya ada kadal. Berdasarkan komponen di atas, yang termasuk ke dalam komponen avertebrata atau invertebrata adalah, oke. Sekarang kita harus tahu dulu pengertian dari invertebrata. Invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, nah di antara keenam ini yang mana yang tidak memiliki tulang belakang? Oke, satu-satu kita cek ya. Jangkrik. Oke, jangkrik tidak memiliki tulang belakang. Burung punya tulang belakang. Ulat tidak. Tikus punya ya. Oke. Kupu-kupu tidak punya. Kadal punya. Oke, berarti yang termasuk invertebrata adalah jangkrik. Berarti 1, 3, dan 5. Berarti jawabannya yang C. Oke, sedangkan burung, tikus sama kadal itu termasuk hewan yang vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nomor 11. Oke, berikut ini yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Oke, kita lihat pembahasan soalnya. Ciri tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, pohonnya besar. Tidak memiliki bunga sejati. Daunnya berupa jarum atau sisi. Contohnya pinus, cemara. Namun ada beberapa pohon yang memiliki atau berdaun lebar seperti melinjo. Oke. Merupakan tumbuhan heterospora, yaitu menghasilkan 2 jenis spora berlainan. Oke, berarti jawabannya yang D. Kan ini kacang hijau, ini jambu mete enggak ya. Oke. Pakai saja jambu mete, jagung enggak. Kacang tanah, melinjo, pinus enggak ya. Berarti pakis haji, melinjo, dan pinus. Ini contoh dari tumbuhan pakis haji. Yang kedua ini gambar pohon dari melinjo. Dan yang terakhir ini adalah pohon pinus. Oke, next. Nomor 12. Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. 1. Heterotrof. Apa itu heterotrof? Adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Jadi dia mengalami fotosintesis. Karena dia dapat menghasilkan makanannya untuk dirinya sendiri. Kayak gitu. 2. Biasanya hidup di tempat yang lembab. Nah, tubuhnya tersusun atas benang-benang halus atau hifa. Oke. Pada umumnya berkembang biak dengan spora. Oke, terlihat ya di gambar di samping ini. Ini apa namanya? Jamur. Iya, betul. Jamur itu termasuk ke dalam kelompok fungi. Fungi atau jamur. Ciri khasnya itu heterotrof. Hidupnya di tempat yang lembab. Coba kalian jika temukan, akan ada tumbuhan seperti ini ya. Di bawah-bawah pohon kayak gitu. Ini kayak gini. Hidup di tempat lembab, benang-benang halus atau hifa. Jadi ini ketika kita buka, kita bedah itu tubuhnya itu tersusun atas hifa ya, benang-benang halus. Oke, next. Nomor 13. Respirasi adalah salah satu penghasil energi.
Berikut ini yang termasuk ke dalam respirasi aerob. Oke. Kita harus tahu dulu apa itu respirasi aerob. Oke. Lihat dari jawabannya ya. Katabolisme atau respirasi sel adalah pemecahan molekul untuk mendapatkan energi. Oke. Jadi respirasi ini berfungsi untuk mendapatkan energi. Oke, respirasi sel terbagi atau dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Nah, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Berarti respirasi aerob yang membutuhkan oksigen, sedangkan yang anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, di sini apa pilihannya? Glikolisis, fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, atau bakteri. Kita lihat dulu siklusnya. Nah, ini glikolisis. Coba, di sini ada oksigennya atau dua? Oke, ini ya. Jawabannya langsung ketemu. Dia atau glikolisis ini adalah suatu reaksi yang membutuhkan oksigen, sehingga jawabannya yang A. Sedangkan yang fermentasi alkohol yang ini, nah tidak ada oksigennya. Oke, yang fermentasi asam laktat ini pun tidak ada atau tidak membutuhkan oksigen, sehingga jawabannya yang A. Next. Nomor 14. Oke, perhatikan gambar fotosintesis berikut. Oke, gambar percobaan ya, ini bisa dilakukan. Oke, jika pada percobaan tersebut pada air ditambahkan natrium hidrokarbonat atau NaHCO3, maka perubahan yang terlihat pada percobaan fotosintesis ini adalah, oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ya, bisa lihat yang ini atau lihat yang penjelasan di sini. Ini adalah tabung reaksinya. Kemudian nanti gelembung udaranya, gasnya itu menempel di tabungnya di sini. Selanjutnya yang ini air. Oke, ini yang biru air. Gelas piala atau gelas ukur ya. Lalu yang ini kawat, yang ini corong kaca, dan yang terakhir adalah tumbuhan hidrillanya. Oke, ketika ditambahkan natrium hidrokarbonat, maka yang terjadi itu apa gitu ya. Coba kita lihat pembahasannya. Oke, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut tadi udah diketahui ya. Oke, dan kenapa menggunakan tanaman hidrilla adalah untuk mengetahui bahwa di dalam fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Namun, ketika ditambahkan natrium bikarbonat atau NaHCO3 dalam percobaan fotosintesis tersebut memiliki fungsi untuk meningkatkan kadar CO2 sehingga dapat meningkatkan laju fotosintesis. Nah, penambahan NaHCO3 juga berakibat pada jumlah oksigen yang diperoleh pada hasil fotosintesis menjadi lebih banyak. Oke, kita lihat dulu reaksi fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan apa aja? CO2 atau karbon dioksida, kemudian membutuhkan air dan cahaya matahari. Karbon dioksida dan air ini akan menghasilkan C6, H12O6, dan oksigen. Ini dibantu oleh cahaya matahari. Jadi, yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis ini adalah karbon dioksida dan air, sedangkan hasilnya adalah C6H12O6 dan oksigen. Makanya ketika banyak tumbuhan maka akan menghasilkan banyak oksigen juga. Nah, si bikarbonat ini, natrium hidrokarbonat ini akan menambahkan CO2 sehingga hasil atau proses fotosintesisnya
akan lebih cepat. Oke, jadi jawabannya adalah meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan pada tabung. Kan di sini ya. Nah, ini gelembung udara. Nah, CO2. Nah, jadi si gas-gasnya itu akan menempel di sini. Dia akan membantu mempercepat proses fotosintesis. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Next. Oke, ini hampir sama. Nomor 15. Perhatikan gambar percobaan Ingenhousz berikut ini. Oke, tujuan dari percobaan tersebut adalah, oke, tadi udah dikasih tahu ya sebelumnya. Nah, ini jika kita melakukan percobaan secara langsung, contohnya seperti ini ya. Oke. Jadi di sini ada tabung. Nah, ini tabungnya, tabung reaksi. Ini hidrilla, tumbuhan airnya ya. Ini tabung reaksi yang kecil yang nanti bakal ada CO2. Nah, percobaan ini digunakan untuk apa? Untuk mengetahui adanya gas oksigen yang dihasilkan dengan indikator adanya gelembung udara yang keluar dari daun hidrilla yang ditampung oleh tabung reaksi melalui corong kaca. Nah, nanti akan menghasilkan oksigen atau O2. Nah, jadi oksigen itu akan menempel di daun-daunnya, di corong-corongnya. Nah, ini O2 seperti itu. O2. Oke, O2 atau oksigen. Sehingga jawabannya adalah mengetahui bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 16. Zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana lagi dengan reaksi kimia dinamakan senyawa, atom, neutron, atau unsur. Senyawa itu contohnya kayak gimana? Senyawa itu contohnya kayak H2O, air, atau CO2, kayak gitu. Atom. Atom itu unit terkecil dari makhluk hidup. Neutron ini bagian dari atom. Neutron, kan ada neutron. Ada neutron. Neutron itu dalam kondisi stabil ya. Ada neutron, elektron, dan proton. Sedangkan yang terakhir adalah unsur. Unsur itu seperti apa? Kayak hidrogen, oksigen, karbon, kayak gitu. Sehingga di sini ditanyakannya adalah zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Ini hubungannya dengan reaksi kimia. Sehingga yang lebih sederhana adalah yang unsur. Karena kalau senyawa itu masih kumpulan dari unsur. Sedangkan unsur itu udah berdiri sendiri. Seperti itu. Jadi udah jadi hidrogen, oksigen, karbon. Kalau senyawa itu kumpulan dari si unsur-unsur ini kayak gitu, kayak H2O. H2O itu artinya 2 hidrogen ditambah oksigen gitu. Jadi tersusun dari beberapa unsur, sedangkan unsur ini udah satu zat ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 17. Berikut yang termasuk campuran heterogen. Nah, kita harus tahu dulu nih, campuran heterogen itu apa? Campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. Oke, kalian bisa lihat sini ya, contoh campuran heterogen. Sedangkan campuran homogen adalah campuran dari dua zat. Ini campuran heterogen, satu. Yang kedua adalah campuran homogen. Adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak bisa dilihat batasnya. Karena dia sudah
bercampur. Contohnya, sirup. Nah, sirup ini kan terdiri dari air dan sirup. Kalian nggak bisa ngebedain kan? Mana sirupnya, mana airnya, karena memang sudah tercampur. Beda ketika kalian mencampurkan minyak dan air. Nih, minyaknya masih terlihat nih yang warna kuning. Dan airnya terlihat, ini yang warna bening, sehingga bisa terlihat batasannya, kayak gitu. Kemudian contoh selanjutnya, air dan pasir. Bisa terlihat kan ini airnya, ini pasir. Berarti ini yang hetero. Nah, ketika air dan gula, kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana gulanya dan mana airnya, karena memang mereka adalah campuran homogen. Oke, kembali ke soal. Campuran dari heterogen adalah berarti minyak dalam air, kemudian kolak, lalu adukan semen. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, next. Nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Susunan partikel zat cair, padat, dan gas adalah, oke, ini yang ditanyakannya susunannya seperti apa? Oke, yang padat itu susunan partikelnya padat. Oke, yang ditanyakan pertama adalah yang cair, padat, lalu gas. Partikelnya yang paling renggang itu adalah yang gas, karena semakin renggang. Di sini gambar yang paling terlihat renggang adalah yang nomor 2. Berarti yang nomor 2 adalah yang partikel gas. Kemudian yang paling rapat itu adalah partikel yang paling padat. Sehingga gambar di antara 1 dan 3 yang paling padat adalah yang nomor 1. Sehingga nomor 1 ini adalah partikel dari susunan zat padat. Kemudian yang terakhir, ini adalah susunan dari partikel yang cair. Oke, sehingga jawabannya itu adalah yang B ya. Yang cair itu nomor 3, gas itu nomor 2, padat itu nomor 1. Berarti 3, 1, 2. Oke, paham ya? Next. 19. Di bawah ini merupakan salah satu alat untuk penjernihan air yang disebut dengan, oke, perhatikan gambarnya baik-baik. Oke, gambar seperti ini itu alat untuk penjernihan airnya disebut apa ya? Apa filtrasi dengan penyaringan? Bukan. Sentrifugasi? Bukan. Destilasi atau penyulingan? Ya, itu jawabannya. Sedangkan kromatografi bukan. Nah, destilasi atau penyilangan ini adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan titik didih. Nah, terlihat di sini prosesnya ya. Ini dari gambar. Yang kedua ini berdasarkan hasil nyatanya tuh seperti ini alatnya. Nah, ketika di sini proses yang pertama terlihat bahan yang dimurnikan. Jadi air itu dididihkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan uap air. Nah, setelah terjadi uap air maka didinginkan kembali. Titik didihnya didinginkan kembali sehingga akan menghasilkan air kembali dalam bentuk cairan yang dingin. Makanya disebutkan dengan penjernihan air. Oke, jadi jawabannya yang C. Nomor 20. Oke, berikut ini merupakan berbagai macam perubahan benda yang terjadi di sekitar kita. Oke, langsung ke soalnya. Yang termasuk ke dalam perubahan kimia. Oke, adalah kita harus tahu dulu apa itu perubahan kimia, apa itu perubahan fisika. Nah, lihat gambar di samping soal. Di sini ada contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan dalam bentuk wujud saja. Jadi, perubahan dalam bentuk
wujudnya saja. Contohnya di sini es batu. Es batu itu mencair menjadi air. Namun kandungannya tetap adalah air, tidak berubah menjadi apapun. Jadi pada saat es batu, dia isinya adalah H2O dan pada saat menjadi air, ya dia tetap H2O seperti itu. Tidak ada tambahan atau perubahan bentuk yang lainnya. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi dengan perubahan wujudnya. Perubahan wujud dan zat. Oke, contohnya ini adalah kayu, pembakaran kayu. Kayu ketika belum dibakar kan warnanya coklat nih. Oke, setelah dibakar dia berubah menjadi arang, berubah menjadi warna hitam. Itu terjadi perubahan wujud zatnya. Jadi yang asalnya seratnya berwarna coklat. Ketika dibakar, dia akan berubah menjadi hitam. Itu terjadi perubahan zatnya sehingga dia termasuk ke dalam perubahan kimia. Oke. Sekarang kita cek satu-satu. Singkong menjadi tapai. Oke, ini perubahan kimia ya. Ketika jadi singkong, dia teksturnya keras. Ketika menjadi tapai, dia lembek dan mendapatkan bakteri lain untuk terjadinya fermentasi di tapai. Sehingga ini masuknya perubahan kimia. Makanan menjadi basi, ya, karena akan menghasilkan tekstur nasi yang menjadi busuk, basi. Oke, perkaratan besi, ya, karena ketika besi sebelum berkarat dan setelah berkarat, dia terjadi perubahan warnanya, biasanya menjadi warna coklat atau kekuningan. Kayu menjadi kursi, ini perubahan fisika, karena ketika kayu menjadi kursi, kursinya tetap dalam bentuk kayu. Oke, bola lampu menyala, oke, ini perubahan kimia. Air berubah menjadi es. Nah, ini yang tadi ya, perubahan fisika. Gula dilarutkan dalam air, ini perubahan fisika. Oke, yang termasuk ke dalam perubahan kimia berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nomor 21. Es batu yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air mengakibatkan bagian luar dari gelas tersebut basah, yang disebut juga sebagai. Oke, kita lihat contohnya. Jadi di sini contohnya ada gelas. Kemudian di gelas ini terdapat es batu. Nah, lama-lama es batu ini mencair dan ada titik-titiknya, ada titik-titik uap airnya. Proses apakah itu? Nah, kita masuk ke materi konduksi. Oke, kita masuk ke materi konduksi. Konduksi terjadi perpindahan panas. Jadi di sini terjadi proses konduksi di mana perpindahan panas dari gelas ke udara di sekitar gelas menuju ke bagian gelas-gelasnya. Sehingga uap air dari udara ini suhunya turun dan terjadi pengembunan. Jadi pada saat suhunya turun itu terjadi pengembunan saat bersentuhan dengan kaca yang lebih dingin. Jadi dia akan timbul uap-uap air di sekeliling atau di sekitar gelas-gelasnya. Sehingga jawabannya adalah yang mengembun. Kok tidak mencair? Karena ini proses yang ditanyakannya adalah ketika bagian luar gelasnya ikut basah kayak gitu. Tapi kalau gelasnya menjadi air itu memang perubahan proses mencair. Oke, ini ya, lihat di bawah ini. Ada proses dari gas ke cair, ada cair ke padat, begitupun sebaliknya. Oke, next. Nomor 22.
Perubahan beras menjadi tepung beras melalui penumbukan termasuk sifat fisika. Karena, oke, tadi masih ingat ya, perubahan fisika itu terjadi ketika hanya terjadi perubahan bentuknya saja. Oke, lihat nomor yang A. Tidak dapat kembali ke bentuk semula, tidak ya? Oke, yang B, sifat beras dan tepung beras sama, tidak ya? Tidak. Oke, yang C, sifat beras dan tepung beras itu tidak sama. Oke, yang D, tepung beras menjadi jenis baru. Oke, ini salah harusnya yang B, karena sifat beras dan tepung beras itu sama. Jadi, dalam bentuk yang sama sehingga dia termasuk ke perubahan fisika. Jawabannya yang B. Oke, next. Nomor 23. Termometer air raksa memiliki beberapa kelebihan kecuali. Oke, kita lihat kalau kelebihan berarti itu hal yang positif. A. Raksa bersifat cepat reaksi ketika terkena panas. Oke, kita tahu ya bahwa termometer ini merupakan suatu alat mengukur suhu. Ketika suhunya panas, maka termometernya akan naik. Ketika suhunya turun, maka termometernya akan berjalan atau bergerak turun. Sehingga jawabannya yang A betul. Yang B, raksa memiliki pemuaian yang sangat teratur. Oke, dia karena sangat aktif terhadap panas ya, sehingga dia mengalami pemuaian. Yang C, raksa memiliki warna yang mengkilat serta terlihat jelas. Oke, kalau kalian pernah melihat termometer, seperti ini ya contohnya, misalnya termometer. Jadi di tengahnya itu ada seperti cairan. Nah, cairan itu yang dinamakan cairan raksa. Dia bisa bergerak ketika panasnya atau suhunya tinggi, dan dia bisa bergerak turun ketika suhunya rendah. Yang terakhir adalah raksa mudah menguap. Nah, ini bukan kelebihan dari termometer air raksa, sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 24. Oke, nomor 24. Kita baca dulu soalnya. Oke. Perpindahan kalor pada zat yang tidak disertai perpindahan partikel-partikel disebut. Oke. Yang A, konveksi, yang B, konduksi, yang C, radiasi, yang D, konduksi dan radiasi. Konduksi merupakan perubahan dari panas yang dimiliki oleh zat padat. Nah, jika konveksi adalah perubahan suhu atau panas yang terjadi pada zat cair. Sedangkan radiasi adalah zat panas yang tidak disertai oleh zat-zatnya. Jadi, kita akan mengalami panas ketika contohnya dalam memasak air. Oke, ketika memasak air, awal panasnya itu kan hanya ada di apinya. Nah, selanjutnya, lama-lama kita akan bisa merasakan panasnya di sekeliling kompornya, di sekeliling pancinya, seperti itu. Nah, pada konduksi, ini perpindahan kalornya ini tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Beda ketika konveksi. Konveksi kan terjadi ketika zat panasnya itu atau kalornya itu terjadi pada zat cair. Ketika memasak air, butiran-butiran ini, gelembung-gelembung air pada pancinya ini akan berpindah ke atas, dan yang atas berpindah ke bawah, ke samping. Nah, itu berarti disertai dengan partikelnya, berbeda dengan konduksi yang perpindahannya hanya terjadi pada zat padat, sehingga konduksi ini adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Sehingga jawaban nomor 24 adalah yang B, konduksi. Nomor 25.
tembaga yang memiliki berat 100 gram dan dipanaskan dari suhu 30 Celcius sampai menjadi 130 Celcius memerlukan kalor sebesar 60 kJ. Oke, yang ditanyakan adalah kalor jenis tembaga. Kita ingat dari rumus kalor, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q ini adalah kalornya. Kalornya itu berapa? 60 kilojoule. Oke, berarti 60 kilojoule sama dengan massa. Massa itu apa? Berat. Beratnya itu 100 gram. Nah, 100 gram ini harus dirubah menjadi kilogram. Oke, gram ke kilogram berarti harus dibagi 1000. 100 dibagi 1000 berarti coret-coret nolnya ada 01 berarti 0,1 kilogram. Berarti masanya 0,1 kilogram. Oke. C-nya itu kalor jenisnya yang ditanyakan. Suhu, oke, delta T ini adalah suhu. Suhu awal, suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke, berarti 130 dikurangi 30 derajat Celcius sama dengan 100 derajat Celcius. Berarti di sini 100 derajat Celcius. Berarti kita keluarkan yang C-nya. C, oke, kita di sini dulu ya, 60 kilojoule sama dengan C, karena C-nya yang ditanyakannya. Oke. Berarti yang bagian massa dan suhunya ini berpindah ke bawah. Berarti dibagi 0,1 kilojoule dikali 100 derajat Celcius. Oke, kita balik. 60 dibagi 0,1 dikali 100 60 kilojoule derajat Celcius. Oke, ini C. 60 dibagi 10, oke, 0 bagi 0, oh 0-nya coret ya, oke, 6 bagi 1 berarti 6, berarti 6, ini kilojoule ya, 6 kilojoule per kilogram derajat Celcius sama dengan C. Berarti si C-nya itu adalah 6 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Ada jawabannya? Cari di atas. Ada ya, jawabannya yang A. Oke, harus diingat ini rumusnya. Masanya itu harus dalam bentuk kilogram. Jadi perubahan rumusnya seperti ini. Kan awalnya rumusnya ini ya. Q, oke. Di sini tulis lagi asalnya rumusnya itu Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena yang ditanyakannya C, berarti M sama delta T-nya pindah ke bawah, ikut bersama dengan Q. Berarti Q sama dengan M dikali delta T sama dengan C. Nah, ini rumus yang digunakannya. Oke, paham ya? Buatlah klasifikasi hewan dengan menggunakan kunci determinasi. Ini tuh klasifikasi hewan untuk melihat hewan ini tuh masuk ke kerabat mana sih gitu ya. Pertama, kingdom. Animalia, karena dia termasuk hewan. Filum, chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Carnivora, familianya Felidae, genusnya Felis, spesiesnya Felis. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penulisan genus dan spesies saja. Contohnya itu yang tadi ya, Felis catus. Jadi, penulisan spesies ini ada dua. Ada yang dilakukan seperti ini. Jadi, tulisannya harus miring. Dan huruf besarnya itu, huruf kapitalnya ada di huruf pertama. Misal seperti ini. Oke, jadi tulisannya miring ya.
Felis Chatus. Nah, kalau misalnya nggak bisa nulis miring ya, bisa kalian gunakan garis bawah. Nah, tulisannya sama. Felis, ini tapi lebih tegak karena tidak bisa tulisannya miring misalnya. Felis Chatus. Chatusnya ini C-nya harus kecil. Nah, di garis bawahi, garis bawahnya harus terpisah. Oke, seperti ini. Kalau misalnya nulisnya seperti ini, Felis Chatus. Garisnya disatukan. Nah, ini salah ya. Jadi harus garisnya terpisah. Atau misalnya tulisannya seperti ini. Felis Chatus. Jadi garisnya memang terpisah, tapi huruf kapitalnya F dengan C ini salah. Karena huruf kapitalnya ini harus di depan, harus di kalimat pertama. Nah, ini untuk penamaan spesies. Nah, nama genusnya itu diambil dari nama spesies pertama. Jadi Felis. Oke, contoh lainnya pada tumbuhan. Misalnya tumbuhan rumput. Nama ilmiahnya Cikas rumpi. Nah, ini tulisannya betul. Jangan lupa garis bawah terpisah. Huruf C-nya yang besar sendiri. R-nya kecil. Ini yang betul. Kalau ini coba betul tidak. Cikas rumpi. Oke, ini double salah ya. Karena C-nya itu C-nya betul. Huruf kapitalnya sendiri. R-nya itu yang huruf besar. Berarti salah. Apalagi ini garisnya yang bersama. Salah ya. Oke, sampai di sini paham ya dari yang Ibu berikan. Oke, itu tadi penjelasan yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat dan silahkan dipelajari kembali untuk persiapan penilaian akhir semester nanti. Oke, untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe lalu klik dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.